Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Inna fidzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Al-ayah. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam en sampurasun. Malam ini Aki sudah diberondong beberapa pertanyaan, beberapa pernyataan ya dari anak cucu Aki di lapangan. Dan Aki juga menyimak berita-berita di tingkat atas tentang kontroversi PP nomor 28 wabil khusus, yaitu pasal atau ya 103 dengan ayat keempat, yaitu kontrasepsi bagi remaja. Mohon ini disimak ya. Tapi biasa kalau Aki sebelum cerita pada itu Aki akan tetap dongeng. Orang dongeng itu kan sejarahnya dulu. Ini bukan hal yang baru tentang heboh-heboh seperti ini. Karena kita kan sudah 54 tahun nih. Jadi sebelumnya juga ada heboh-heboh. Yang pertama, kita mesti ingat bahwa ketika Kepres nomor 8 tahun 70, ingat ya 22 Januari, itu dikeluarkan untuk pembentukan BKKBN yang notabene secara resmi pencanangan program KB di Republik ini. Saat itu KUHP ya, kitab undang-undang hukum pidana kita melarang KB itu. Aki lupa pasalnya ya. Pasalnya kalau tidak salah pasal Jisamsu itu LKB paham itu waktu itu. Karena dijelaskan dan bagaimana harus mengantisipasinya. Bahwa di dalam KUHP itu kalau tidak salah pasal 234, ini mah tidak ada literatur di pikiran Aki aja lah ya. Mengatakan barang siapa mempertontonkan, mengajak dan sebagainya tentang pemakaian kontrasepsi itu dipidana. Jadi dihukum. Jadi kalau begitu, kalau KUHP itu diberlakukan saat itu, maka Aki sama semua pegawai BKKBN masuk penjara. Itu ceritanya. Jadi kenapa kita berani waktu itu? Makanya penjelasannya harus netes nih KIE-nya Buning ya. Ini Buning Direktur KIE. Harus netes ke bawah. Nah, katanya ini Aki waktu itu bukan ahli hukum. Katanya bahwa undang-undang itu akan kalah oleh kebijakan pemerintah, oleh program dan aturan pemerintah. Aki tidak tahu turunannya itu kok, karena ada segmennya. Aki juga sudah pada waktu itu kan sekolah terus di Fakultas Hukum, hampir lulus. SMHK-nya memang Aki sarjana budaya, sarjana hukum. Ada turunannya. Jadi ini mana undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya, yang itu kurang paham. Tapi pada saat itu kita diperintahkan untuk melaksanakan KB walaupun bertentangan dengan KUHP. Itu satu. Yang kedua, ini pengalaman Aki ketika tahun 1981 1983 Aki bertugas di Subang, itu sedang gencar-gencarnya ayudisasi dan membuat program COP, Crash Operational Program. Ini kepada Aki Yunus kepada Pak Hamprey, mohon maaf kalau bahasa Inggris Aki salah. Begitu, ini malah pemahaman aja. Jadi si para kepala desa itu dituntut supaya mencapai 65%. Kenapa 65%? Karena harus masuk kepada fase pelembagaan dan pembudayaan. Ingat kan? 3 dimensi. Dimensi perluasan jangkauan, dimensi pembinaan, dan dimensi pelembagaan dan pembudayaan. Itu. Dan setiap 3 bulan sekali kepala desa dikumpulkan oleh bupati di pendopo biasanya ya, supaya resmi.
di pendopo satu-satu ditanya, berapa kamu, berapa lagi ke 65%, camat berapa lagi kecamatan kamu ke 60%, begitu. Biasalah rada sedikit keras ya, perintahnya rada keras sedikit. Lalu para kepala desa, salah satu kepala desa, ingat itu, dari Cibogo lah, dari Cibogo, sekarang kecamatan dulu Kamantren, tapi lupa desanya desa apa. Dari Cibogo, dia usul, Pak Bupati, saya ingin mengusulkan bahwa KB itu jangan hanya kepada yang berkeluarga, kepada pasangan, tapi kasihlah itu wanita-wanita itu kontrasepsi. Lalu Pak Bupati nanya, kenapa kamu begitu? Begini Pak, itu ada seorang janda di tempat saya, dia itu kalau lagi paceklik, kalau lagi musimnya tidak ada kerjaan dulu, ke kota, pulangnya Pak hamil. Setelah hamil dia balik pada saat panen, dia melahirkan di kampung. Setelah paceklik berangkat lagi Pak. Sampai 2 kali katanya. Dia bawa anak, melahirkan di kampung dengan tidak jelas bapaknya. Ini yang satu. Di luar dugaan, si usulan si kepala desa yang satu ini disetujui atau didorong oleh beberapa kepala desa. Jadi pada yang lain, betul Pak, bagusnya begitu, itu dilindungi. Jadi kenapa? Si lurah itu berpendapat bahwa kita akan celaka 2 kali, 3 kali bahkan. Yang pertama moral, tidak ketolong, tetap dia itu menjadi PSK, ya, menjadi pejinah begitu. Itu moral yang harus diperbaiki, itu kan itu. Tapi sebelum kita memperbaiki moral, kita juga menjaga jangan sampai ada anak-anak terlantar. Yang ketiga tentu berdampak kepada jumlah penduduk yang tidak baik. Itu kata si Luro, makanya didorong oleh yang lain. Nah, itu kan heboh tuh. Kemudian Pak Bupati, karena pada saat itu Dr. Nurudin Sulendraningrat, Kepala BKKBN sedang sakit, stroke ya di rumah sakit. Jadi akilah dengan Pak Nunu. Ya kalau menjawab soal program Aki, karena Aki kasih KPL waktu itu. Pak Nunu adalah kepala bagian TU. Nah, jadi pimpinan oleh 2 orang. Tidak ada tulisannya. Siapa yang jadi PLT tidak ada. Tidak ada petugas lillahi ta'ala ya. Nah, bertanya kepada Aki. Nah, bagaimana KIE kita? Nah, sederhana saja. Ingat, judul program ini adalah keluarga berencana. Jadi yang merencanakan, mengatur itu siapa? Keluarga. Gitu. Kalau di luar keluarga itu ada pelanggaran norma keluarga berencana, pemakaian kontrasepsi lah dan lain sebagainya, itu menjadi tanggung jawab pribadi. Silakan saja, kami tidak ikut-ikutan. Itulah ya Pak. Jadi dulu itu sederhana, tapi menurut mereka kaharti Ki, mengerti Ki. Betul lah, bukan Aki waktu itu mau masih disebut Pak Rukman, wajah buruk tapi beriman. Jadi itu ya, jadi kita itu sudah beberapa kali. Ya nanti kita akan tambah lagi lah ini obrolan ini. Jadi sekarang yang 2, yang pertama kita bertentangan dengan KUHP, itu penjelasannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah usulan bagi kontrasepsi yang tidak berkeluarga. Aki kan sudah keluar dari situ, ada yang ditarik tuh sama Pak Wahidin. Pak Wahidin itu kasih penais itu ya yang Aki sering ceritakan. Bagus itu tim KIE kita di COP. Nah, Aki diajak ke Pak Ketua MUI, Pak Haji Atang Kudus, Ketua MUI Kabupaten Subang. Bagaimana ini tentang pemberian kontrasepsi kepada yang tidak berkeluarga karena untuk memperkecil kedaruratan waktu itu. Secara pribadi banyak ulama-ulama bahkan termasuk Pak Wahidin tersebut, Pak Kudus juga setuju. Karena di dalam agama itu adalah menolak bahaya lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Hanya saja, nah kalau ini diresmikan bukan pendapat menjadi legalisasi, itu seolah-olah kita melindungi atau melegalkan perzinahan. Itu kan sensitif sekali. Ya, itu sejarah yang pertama. Jadi ada 2 dalam dongeng Aki malam ini. Yang pertama
KB bertentangan dengan KUHP, itu juga harus bisa dijelaskan. Ini KIE. Ini KIE. Mungkin Aki beberapa kali lagi kita akan berbicara tentang KIE ini. Karena perpanjang program kita itu ya. Sudah 54 tahun. Menjelang 55 tahun. Segitu dulu. Ya, Kang Epul tahan dulu ya. Kang Epul Ciamis tahan dulu ini pertanyaannya. Jangan tiba-tiba harus dihapus dan lain sebagainya. Itu ada proses, ada prosedurnya. Apalagi ini sebetulnya ini adalah peluang buat kita. Bagaimana peluangnya? Besok kita lanjutkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.